Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Dan jangan lupa sebelum memulai pelajaran dalam kondisi sehat, maksud saya dalam kondisi bersih ya, mandi dulu, sarapan dulu atau bagaimana agar nanti belajarnya agar lebih optimal gitu ya. Baik, kita mulai dulu. Hari ini kita akan belajar mengenai mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran dan sebaliknya. Yang pertama-tama, contoh langsung saja ya, yang mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Pecahan biasa itu bentuknya seperti ini anak-anak. Bentuknya misalnya Pak Dimas punya pecahan itu 14 ya per 7. Nah, ini bentuk pecahan biasa, atau mungkin lagi 6 per 9, atau mungkin lagi misalnya 5 per 3, atau mungkin 1 per 3. Nah, ini namanya bentuk pecahan campuran, pecahan biasa ini ya. Ini namanya pecahan biasa. Ya, ini pecahan biasa. Terus pecahan campuran seperti apa? Pecahan campuran itu yang ada memuat bilangan biasa dan bilangan bulat biasa dan pecahan. Contohnya Mbak Dimas punya 1 per 3. Ini pecahan campuran. Ada bilangan bulat biasa dan ada pecahannya. Lalu ada lagi misalnya Pak Dimas punya pecahan 3, 4 per 5. Ini namanya pecahan campuran. Terus ada lagi misalnya 4 per 4, 7 per 10. Ini namanya pecahan campuran. Nanti ada lagi yang pecahan desimal, pecahan desimal, pecahan persen, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Yang pertama-tama, langkah yang pertama, misalnya Pak Dimas punya contoh ya. Contoh. Misalnya Pak Dimas punya 7 per 5. Ini diminta untuk mengubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya gimana? Syaratnya 1. Pembilang yang sebelah atas 7 ini harus lebih besar atau minimal sama dengan yang penyebutnya yang bawah ini, baru bisa dibagi ke pecahan campuran. Langsung saja caranya ya. 7 bagi 5. Berarti ya Pak Dimas ulang lagi caranya, 7 dibagi 5. Misalnya ya, langsung dipakai brokabit gitu seperti kelas 4 dulu. 7 dibagi 5. 7 dibagi 5 itu kan 1 hasilnya. Ya. 1 hasilnya. Hasilnya 1. Terus 1 kali 5 kan 5 di sini. Nah, sisanya kan dikurangi ya, sisanya kan 2. Maka 2 jadi pembilang. 2 per samakan dengan penyebutnya, berarti 5. Begitu. Misalnya lagi Pak Dimas punya contoh itu 10 per 7 misalnya. Nah, 10 per 7. 10 per 7 ini hasilnya berapa? Langsung saja karena ini tambahan baru ya. Per itu sama dengan bagi. Itu maksudnya bagi aja. Berarti 10 bagi 7 itu berapa hasilnya? 1. Sisanya berapa tadi? 10 bagi 7. 10 bagi 7 kan hasilnya tadi ada 1. 1 kali 7 kan 7 di sini. Sisanya berapa? 3. Ya, berarti nanti di atas ini biasanya 3 per samakan dengan penyebutnya tadi itu 7. Contoh lagi misalnya Pak Dimas punya angka misalnya 12 per 4. Nah, 12 per 4 itu pecahan campurannya berapa? 12 bagi 4 berapa? Nah, langsung aja 12 bagi 4 itu 3. Langsung aja berarti hasilnya ya 3 gitu aja, gak apa-apa. Lagi misalnya Pak Dimas punya angka misalnya agak besar lagi sedikit, 20 dibagi 6. Wah, besar sekali Pak, nggak apa-apa, belajar aja dulu ya. 20 bagi 6 itu hasilnya berapa? Langsung aja 20 bagi 6 berapa? 20 bagi 6 itu hasilnya 3. Kita coba pakai brokabit. 20 dibagi 6. Berapa 20 bagi 6? 20 bagi 6 itu kan 3. 3 kali 6 18. Sisanya 2. Ya. 20 bagi 8%, sisanya 2. Berarti yang di atas itu 2 per 6.
Lagi misalnya Pak Dimas punya angka misalnya 30 per 4. Nah, 30 per 4 berapa kira-kira? Karena 30 bagi 4 itu 30 bagi 4 itu hasilnya 30 bagi 4 itu tuh 7. 7 kali 4 28 taruh sini. Nah, per 2 sisanya berapa? 2. Oke. Nanti berarti hasilnya berapa? Ini taruh sini ya. Taruh sini 7. Terus sisanya berapa? 2 per 4. Kalau dengan contoh seperti ini, maka karena kan pecahan 2 sama 4 ini, angka atas sama bawah ini masih bisa disederhanakan, materi yang kemarin ya, berarti nanti jawabannya seperti ini. 7 ditulis lagi, yang tadi 2 sama 4 ini, itu disederhanakan dulu. Disederhanakan, berarti yang atas itu karena bilangnya genap, maka dibagi 2, yang 4 juga dibagi 2. Berarti 2 bagi 2, 1, per 4 bagi 2, 2. Oke. Lagi misalnya Pak Dimas punya 20 misalnya gini, 15 per 7. Lihat aja bagi 7 ya. Oke, 15 bagi 7 kan hasilnya 2. Sisa berapa? Sisa 1 per 7. Begitu aja. Oke, sekarang materi yang mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Nah, contohnya gini, Pak Dimas kebalikannya tadi ya, misalnya 2 1 per 3. Bentuk pecahan biasanya berapa, Pak? Berarti gini aja, 2 dikali 3 ditambah 1 yang ini, tambah 1. Penyebutnya berapa, Pak? Tetap 3 di sini ya, 3. 2 dikali 3 itu 6, 6 tambah 1, 2 kali 3 6 ya, tambah 1 hasilnya tuh 7. Penyebutnya berapa? Sama dengan yang di atas di 3. Misalnya lagi Pak Dimas punya 5 2 per 7. Nah, kayak tadi ya, kayak tadi ini 5 kali 7 terus ditambah ini dikali terus nanti ditambahkan 2. Saya ulang lagi ya, berarti 5 kali 7 terus ditambah 2. Bentar, 5 dikali 7 ditambah 2 sama, penyebutnya tetap sama tuh 7. 5 dikali 7 itu 35 ditambah 2 hasilnya 30 tuh 7 per 7. Oke, lagi ya, misalnya Pak Dimas punya contoh lagi, misalnya 3 2 per 5. Pecahan biasanya berapa, Pak? Nah, caranya dengan cara 3 dikali 5 ya, yang bawah itu 3 kali 5 terus ditambah 2. Oke, saya lagi ya, dikali 5 ditambah 2. Penyebutnya berapa? Sama dengan yang tadi, 5 ini ya, dari sini ya. Oke, 3 kali 5 itu 15 ditambah 7 berarti 17 di sini. Penyebutnya berapa? Sama dengan yang tadi, yang 5 ini di sini ya, berarti 5. Oke, selesai. Oke, silahkan nanti materinya ini ditulis, terus nanti tunggu ada di kolom tugas, kolom Google Classroom, nanti di hasil tugasnya di-upload di sana, dikirim di sana ya. Saya ulang lagi, silahkan nanti materi yang hari ini ditulis lagi di buku tulis kalian masing-masing. Setelah itu mencatat tugas latihan soalnya yang mengubah pecahan biasa ke campuran dan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ditunggu aja, nanti soalnya sekitar ada 10-an, begitu ya. Oke, saya tunggu tugasnya untuk matematika menulisnya, terus nanti di-upload bersama dengan tugas mengerjakan latihan soalnya. Saya ulang lagi, nanti tugas menulisnya sama latihan soalnya silahkan dikumpulkan bareng-bareng gitu aja di kolom tugas yang bagian Google Classroom bagian tengah seperti yang kemarin tugasnya ya. Ditunggu aja kolom tugas pengumpulan tugasnya. Oke, sekaligus nanti dengan berbarengan dengan video ini absen di kolom komentar bawahnya, begitu ya. Oke, terima kasih. Nanti ada pembelajaran SKI setelah ini. Oke.